gitu. Dari tetangga, dari suami. Tapi alhamdulillah, lo masuk Islam, anak lo bisa makan apa gitu. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Mardiana, nama baptisan Yohana, umur saya 48 tahun. Kenapa saya masuk Islam? Awal mulanya dari suami saya yang mau masuk Islam. Sebenarnya saya masih ragu gitu kan. Tapi karena suami saya mengajak terus, ya saya mengikutinya masuk Islam. Alhamdulillah sampai sekarang bisa istiqomah dengan ya dengan belajar lah gitu istilahnya gitu. Saya mengenal Islam dari suami saya. Karena dulu kan bertemanan sama orang Kristen semua ya. Jadi sekolah pun juga Kristen. Jadi kita jarang gaul sama orang Muslim gitu. Teman-teman saya juga semua orang Kristen semua. Orang Cina semua, Buddha, Hindu gitu. Orang Islam nggak ada. Jadi semenjak kecil Bu ya? Iya, semenjak kecil. Jadi pas kita masuk Islam rasanya gimana ya? Kita biasa orangnya kan beda pergaulan, beda juga gitu kan ya. Jadi kalau waktu masuk Islam ada tetangga jadi agak cuek saya gitu. Karena masih beda suku gitu ya. Istilah kalau kita kadang kayak takut, aduh gimana kalau nanti ngomong salah gimana gitu. Apa yang membuat Ibu tertarik dengan Islam sehingga meninggalkan agama yang dahulu? Tertariknya setelah saya masuk Islam kan, awalnya kan saya nggak tertarik gitu kan, karena mas suami udah masuk Islam udah gitu. Awal mulanya saya itu pengen tahu keistimewaannya. Awal keistimewaannya ya saya sholat, biarpun bacaannya kulhu Allah juga masih balel, dan nggak bisa salah-salah gitu kan. Dan di situ ada ketenangan. Terus saya pernah meminta sesuatu sama Allah dengan tahajud, diberinya gitu. Ya itu jadi saya percaya, oh ya tenang ya, waktu aku dulu Kristen perasaan ya udahlah dari gereja udah biasa-biasa aja gitu, nggak ada rasa nggak ada suka damai terus tenang gitu. Sebelum masuk Islam, apa pandangan Ibu terhadap Islam? Kalau pandangan saya terhadap Islam dulu sebelum masuk Islam, ya saya sih karena mayoritasnya Islam itu anarkis ya, jadi kita nanti masuk Islam, pada anarkis semua. Terus sedangkan kita juga agama kita juga Kristen masih ada agama Protestan kayak gini, Pantekosta gini, tapi nggak sampai ribut gitu. Karena saya juga kan lama pernah jadi som, saya sekolah Alkitab di Batam, Insinyur Niko, gereja Insinyur Niko. Jadi saya waktu dulu tuh di Bandung ikut som disuruh ke Batam. Jadi di sana saya ngurus anak-anak sekolah minggu, orang-orang Pelores yang agamanya Katolik. Kalau som itu apa ya Bu? Sekolah Alkitab som. Jadi kalau kita mah ya, jadi saya bukannya keluaran teologi. Kalau orang Kristen kan kalau dia jadi pendeta teologi, kalau saya nggak. Kalau misalnya kalau di Islam mungkin saya ini salafinya gitu. Bukan sekolah pesantren modern gitu, salafinya. Jadi dari kawasan pendeta itu sendiri gitu disuruh belajar Alkitab gitu. Setelah masuk Islam, apa yang Ibu rasakan? Alhamdulillah ada ketenangan. Terus gimana ya, jadi gimana ya nanti kalau aku nggak makan nggak ada. Yang penting kita sholat dan kita bersandar sama Allah, itu aja. Kalau bersandar sama orang pasti kecewa dah. Karena kan kalau Allah belum ngasih orang yang terbaik ya, gimana pun kita pasti kecewa gitu. Makanya saya kalau ada apa-apa, ya Allah kirimkanlah orang yang terbaik buat saya, itu aja. Jadi kalau
bersandar kepada Allah, kita nggak kecewa ya? Iya, nggak kecewa, alhamdulillah dikasih yang baik-baik. Seperti saya kan rumah di sana gimana gitu ya, ngontrak. Saya bilang, ya Allah saya pengen ngontrak tapi di mana ya, jangan yang mahal gitu. Saya selalu sujud gitu ya. Ya Allah tolonglah berikan jalan yang terbaik gitu buat saya biar saya agak tenang gitu kan, nggak seperti di sini. Akhirnya saya cari-cari di sini mahal-mahal kan. Ah, ya Allah mahal, nggak mungkin saya minta ke Pak Ustadz, saya bilang gitu kan. Udah gitu, pas ada teman saya SD itu Riki, tuh ada di sana katanya murah katanya gini. Ya alhamdulillah di sini, dan tetangganya juga alhamdulillah baik-baik. Cuman Bu mau kemana, senyum gitu, nggak terlalu kepoh gitu. Kalau kepoh kan kita susah juga. Kalau hari-hari Ibu apa di rumah? Di setelah rumah. masuk Islam ya? Ya setelah masuk Islam hari-hari saya ya alhamdulillah karena saya dibantu ya sama orang-orang muslim juga ya, sama sektor 6. Jadi saya di rumah nggak ada pekerjaan apapun, cuman ya ngurus anak, ya beres-beres rumah, ya paling sholat gitu aja. Terus baca-baca buku-buku lah, buku-buku tentang Islami banyak. Cuman kalau untuk soal apa ngaji, emang saya nggak tahu huruf-huruf belum. Masih belajar ya Bu? Bukan belajar, tapi emang saya nggak bisa. Maksudnya nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada yang ngajarin kan, itu kan huruf-huruf Arab gitu ya. Jadi cuman ya saya kalau mau sholat kayak Al-Kafirun gitu, bacaannya yang di bawahnya aja, bukan Arabnya. Kata anak saya mah itu beda, katanya gini-gini. Ya biarin, yang penting Allah tahu kok. Nggak bisa gitu. Setelah Ibu masuk Islam, Ya. jadi mu'alaf, ada tidak pertentangan dari keluarga, dari orang tua, dari saudara kandung? Oh, kalau dari keluarga sih ya, dari mamah mah kayaknya mama cuek-cuek aja. Pas saya masuk Islam ya udah cuek gitu. Tapi kalau dari saudara ya ada hinaan lah sedikit, seperti lu masuk Islam anak lu bisa makan apa gitu, itu ada, emang ada. Tapi udah cuman ngomong gitu aja. Mama saya itu yang bilang ke saya, Lin kata si Ipo begini biarin dah. Enggak kok, nggak kelaparan, saya bilang gitu. Alhamdulillah kita dibantu gitu. Ibu masuk Islamnya tahun berapa dan Tahun berapa ya? Apalagi? sudah berapa lama Bu? Udah mungkin 5 tahunan ada, dari kelas 1 SMP anak saya 5 tahunan lah. Apa keinginan kedepannya gitu setelah Saya? menjalani Islam ya? Nah, saya sih kepinginnya ya lebih mendalam lagi tentang ajaran agama Islam. Pengen ngegali istilahnya, kalau sumur mah masih datar, saya teh belum dalam banget. Pengen lebih sampai gimana ya, rasanya wah gitu ya. Nah itu aja sih saya kepengennya, pengen lebih lagi. Jadi saya nggak mau pas ditanya orang balelo nggak tahu gitu ya. Nah itu saya nggak mau, harus tahu semua gitu tentang ajaran Islam gitu. Makanya saya selalu baca, oh seperti ini, pengen tahu, suka tanya gitu. Ketika Ibu mau masuk Islam, apa kendalanya gitu? Kendalanya ya, kalau di Kristen kan paling juga doa pagi ada ya, doa pagi itu ada, tiap hari ada. Ya kendalanya seperti kita, kalau di Kristen itu kan kalau lagi tidur juga nggak usah pakai apa? Doa. Nggak usah apa namanya? Zikir. Bukan zikir, apa sih, wudhu gitu ya. Nggak usah wudhu juga, masih bilang ya gini gitu kan, masih bisa kan. Kalau di Islam kan harus wudhu dulu, harus nunggu dulu azan gitu kan. Kapeng agak-agak di situlah, malasnya ya nunggu azan terus udah gitu sholat. Kalau ini nanti kalau ketelatan nggak bisa, gini gitu doang sih. Tapi sekarang mah udah terbiasa. Udah terbiasa ya, lebih nyaman, lebih enak gitu. Jadi kita tuh mungkin dari nunggu azan itu jadi kita apa ya, oh ini waktunya sholat, nah harus begini gitu kan. Kalau dulu mah seenaknya kita kan, waktu kapan-kapan aja bisa doa gitu. Apa perasaan Ibu setelah masuk Islam? Kalau masuk Islam ya alhamdulillah, ketenangan ada, cuman ya cobaan juga itu dari Allah biar kita mungkin lebih menetap dan lebih istiqomah. Yang terutama adalah Allah tidak akan ngecewakan. Biarpun masalah tuh ada itu dari tetangga, dari suami, tapi alhamdulillah sampai sekarang. Ibu, apa pesan Ibu untuk orang yang ingin masuk Islam, mungkin Ya. bisa berbagi? Kalau masuk Islam,
masuklah gitu ya, jangan sampai setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah juga kita nantinya rezekinya nggak ada, kayak dipermainkan Allah kan. Kayak gini masuk Islam nanti nama udahlah nggak usah sholat, masuk aja. Nah itu kan Allah mau ngasih apa ya. Nah gitu aja, yang penting kita masuk Islam harus dengan sungguh-sungguh, terus ya melakukan apa yang diperintahkan di dalam Islam. Itu aja sih yang saya rasakan gitu kan. Karena masuk Islam bukannya udah masuk Islam nggak usah sholat nanti juga masuk surga, itu nggak mungkin gitu kan, karena kita juga harus minta sama Allah gitu. Kalau untuk pesan untuk kaum muslimin, orang-orang yang sudah berislam dari sejak lahir, Ibu sebagai mu'alaf, apa pesannya kepada mereka? Ya, saya semoga yang udah sejak lahir gitu memperdalam ilmu Islamnya lebih dalam lagi gitu. Jadi pas mu'alaf nanya jangan beberapa kali saya selalu nanya ya ke tetangga, oh gini kok salah, saya bilang gitu kan, yang ini gini. Jadi mohonlah memperdalam Islamnya dengan sungguh-sungguh gitu. Terus kalau misalnya kita ada mualaf ya saling rangkul gitu. Kita kan menjadi saudara, biarpun perbedaan suku gitu kan. Ya mungkin kan beda suku ya. Mungkin suku Muslim kita kan turunan Cina, ini mah Cina, jangan gitu maksudnya. Kita sama-sama saling rangkul karena kan kita udah jadi saudara. Ya, saudara dalam Islam kan. Apabila keluarga Ibu, mungkin mamahnya atau saudara adik kakak melihat tayangan Ibu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Bagi saya kan mamah ya, yang saudara-saudara mama, ya mudah-mudahan aja mama saya ada hidayah masuk Islam. Itu aja. Saya juga sebagai anak selalu ngedoain mama saya, kita tahu dapat hidayah gitu kan, tapi belum ada sih titik terangnya. Tapi insya Allah belum, mungkin tahun ini, nggak tahu bulan depan gitu kan. Bismillah aja, semoga mama saya masuk Islam dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara saya, buat kokok saya, dia nggak punya agama, yang mudah-mudahan dia mempunyai agama yang tetap gitu aja. Kalau misalnya dia Islam yang terbaik ya masuk aja gitu, jangan sampai dia nggak punya pegangan.